Dan ternyata modal inilah yang dijadikan alat sumpah oleh Allah karena saking mahalnya modal tersebut. Karena Allah kebiasaannya tidak bersumpah kecuali dengan sesuatu yang nilainya tinggi. Apa? Kan? Yang dijadikan sumpah adalah wal asri al asr. Asr itu apa? Masa. Masa di sini masa apa? Yaitu masa kehidupan kita manusia. Karena masa hidupnya kita manusia di dunia ini adalah syai'un azim, sesuatu yang sangat agung sekali, dan ini modal yang sangat mahal sekali. Dengan modal ini manusia bisa masuk surga. Ketika modal ini digunakan salah, maka kita bisa menjadi ahli neraka selama-lamanya. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam surat Wal Asri, kita baca bareng-bareng. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri. Coba perhatikan ayat ini. Kita bedah Quran ini, bedah surat Al-Asr ini, kan? Allah Ta'ala bersumpah dengan masa, wal asri dengan masa, demi masa. Ingat, innal insana, sesungguhnya semua manusia tidak terkecuali, lafi khusrin, demi semua manusia tersebut ada dalam kerugian. Ada dalam apa? Kalau kita kan berbicara bahasa rugi, harus bertanyanya kepada ekonom. Ini harus bertanya kepada Kang Dadang. Ekonom. Ya. Coba, dalam ekonomi ada istilah rugi, ada istilah apa lagi? Untung. Coba Buya mau tanya, apa itu rugi, apa itu untung? Coba, apa definisi rugi, apa definisi untung? Ini hanya ada di dalam istilah kan ekonomi. Khusrin bahasa Quran, bahasa Arab. Khusrin apa? Rugi. Rugi sebetulnya ini istilah dalam bisnis adanya. Rugi itu lawan untung. Coba definisikan dulu, apa itu untung? Dalam bisnis, apa itu untung, Bu? Ayo balap. Mendapatkan lebih dari apa? Apa itu rugi? Kalau rugi berkurang dari apa yang kita keluarkan. Berkurang dari apa? Dari modal. Oke. Oh, berarti akur itu, Bu. Untung adalah jika kita mendapatkan lebih dari apa? Modal. Rugi adalah jika malah modalnya juga berkurang. Oh, kalau begitu berarti harus tahu modal. Karena ini berbicaraan bisnis ini mah. Pahami? Allah menyebutkan innal insana, sesungguhnya semua manusia lafi khusrin, demi semuanya ada dalam kerugian. Artinya modalnya apa? Berkurang. Kalau modalnya berkurang harus tahu modal. Apa modal yang Allah berikan kepada kita?
Karena masalahnya Allah ini menggunakan bahasa tukang bisnis ini, ya kan? Coba, kan? Oh, berarti Allah sudah memberi modal dong sama kita, sama semua manusia. Ya iya, ya, ya iya. Maka Allah Ta'ala mentakbir dengan bahasa tukang bisnis. Sekarang pertanyaannya, apa modal yang Allah berikan kepada kita? Coba, apa Bu modal? Modal yang diberikan kepada semua manusia. Semua manusia. Apa modal? Hidup. Apa tandanya hidup? Ini modal. Ini modal. Oke. Ini apa? Modal, betul? Oke. Semua manusia dikasih modal. Dikasih modal. Dan ternyata modal inilah yang dijadikan alat sumpah oleh Allah karena saking mahalnya modal tersebut. Karena Allah kebiasaannya tidak bersumpah kecuali dengan sesuatu yang nilainya tinggi. Apa? Kan? Yang dijadikan sumpah adalah wal asri al asr. Asr itu apa? Masa. Masa di sini masa apa? Yaitu masa kehidupan kita manusia. Karena masa hidupnya kita manusia di dunia ini adalah syai'un azim, sesuatu yang sangat agung sekali, dan ini modal yang sangat mahal sekali. Dengan modal ini manusia bisa masuk surga. Ketika modal ini digunakan salah, maka kita bisa menjadi ahli neraka selama-lamanya. Awas ya, tukang bisnis kudu ngerti ya. Dan daripada pembicaraan ilmu tafsir, kan? Di sana ternyata ada ilmu bisnis di sana. Allah tahu, gitu kan, bahwa manusia nanti kelak akan dijadikan oleh Allah Ta'ala sebagai pembisnis. Makanya dalam sebagian, gitu kan, firman-Nya Allah menggunakan dengan istilah tukang bisnis. Ini pertanyaannya kepada ekonom nih, kita yang tukang bisnis, yang tukang jual beli nih. Apakah kita merasakan, meyakini bahwa hidup ini mahal? Jawab. Yakin hidup ini mahal? Yakin hidup ini mahal? Yakin? Allah. Inilah modal. Pantas kalau Allah bersumpah dengan masa itu masa kehidupan kita. Ini sangat mahal sekali. Loh, kenapa disebut rugi semua manusia? Karena modalnya setiap detik dan menit mengurang. Apakah ketika nafas kita keluar umur bertambah atau mengurang? Setiap nafas ke dalam umur bertambah atau mengurang? Ketika kita ulang tahun bertambah umur atau mengurang umur? Good. Benar kalau begitu. Karena umur sudah dipatok oleh Allah. Dari semenjak usia kita 4 bulan di dalam rahim ibu kita, Allah mengutus malaikat yang meniupkan roh kepada diri kita, tubuh kita. Hiduplah kita di alam rahim ibu. Rata-rata 5 bulan kita hidup di dalam rahim. Karena proses dari sperma sampai 4 bulan belum ada ruh di sana. Allah. Ketika malaikat memasukkan ruh, kata Nabi, malaikat ini menuliskan apanya? Termasuk ajalnya. Ajalnya, rizkinya. Ya. Ini sudah ditentukan. Maka disebut ke orang Sunda, para ulama dulu dengan bahasa ringan, kita ini semuanya
geus dikulak cangem ku Allah. Dinaon cenah? Terang dikulak cangem. Geus teu nyaho deui wae urang Sunda. Hah? Ditangtoskeun cenah. Lain kitu. Cing nanyana ka aki-aki nini apal kulak. Tanyakeun baheula mah pan pare teh sok dikumaha? Sok dikulak. Apal cangem? Sakulak sakumaha? Ai sakulak sami jeung sacangem teu? Nya henteu. Apal kulak teh apal? Apa tanyakeun ka kolot budak anu teh pati nyahoeun kulak. Lain letter da kulak mah teu nya geus teu nyaho. Saleter lain yang sakulak. Daras henteu? Oh, sakulak teh seueur kan sakulak teh. Ai sacangem sakumaha? Sakieu. Kumaha cenah? Kabeana ge jelema mah geus dikulak cangem. Dikulak cangem artinya umurnya, rizkinya selama hidup sudah ditentukan oleh Allah sakulak ewang. Si A sakulak, si B sakulak, si C sakulak, si D sakulak. Cuma kulaknya tidak sama ukurannya. Lalu setiap detik dan menit oleh Allah dicanggeman rizki teh teu disagaliguskeun nepi ka maot. Maka jangan khawatir kehilangan rizki, karena rizki tidak akan pernah hilang. Kalau rizki itu sudah ditentukan geus dikulak ku Allah, moal leungit tong sieun kacokot ku batur. Da geus dikulak kabehna ge. Kan? Poe ieu urang menang rizki sacangem sakieu. Poe isuk sacangem sakieu nepi ka maot sakulak teh eta teh. Kakaraknya mau di urangnya. Tafsiran kulak wal cangem. Oh, ternyata dalam itu bahasa orang tua. Iya. Waktu 4 bulan kan kita sudah dikulak. Rizkina geus dicatatkeun, umurna geus dicatatkeun, eta dikulak. Tapi kan begitu hidup di dunia kan dicangeuman sadayana oge. Kan? Hari ieu sakieu, hari esok sakieu terus gitu kan. Dicangeuman ku Allah. Jadi setiap nafas keluar dan nafas ke dalam, setiap berganti siang dan malam, umur kita berkurang. Kalau berkurang untung atau rugi? Artinya semua manusia pasti rugi. Walaupun saya punya pabrik 100 pabrik, kan? Saya punya pesawat 1000 pesawat, tetap itu bukan modal. Modal yang Allah berikan kepada kita adalah umur kita. Sementara modalnya mengurang. Walaupun setiap hari kita menghasilkan 100 miliar, tapi nafas kita keluar mengurang, ke dalam mengurang, namanya modal mengurang. Kalau modal mengurang, untung apa rugi? Rugi. Setiap hari manusia rugi karena mengurang umurnya. Setiap nafas keluar ke dalam, siang dan malam berlalu, semua manusia terus merugi karena modalnya berkurang. Ini arti daripada lafi khusrin. Ini penjelasan tafsirnya ini, yang makul, yang masuk ke akal, gitu kan? Lalu Allah menyebutkan illalladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Allah. Wa amilus salihat, kan? Kedua, orang-orang yang beramal saleh. Ketiga, watawasau bil haq, orang-orang yang saling wasiatkan kepada sesamanya kepada kebenaran. Jangan begitu ya, harus begini, kan? Kepada anak, nah jangan begitu, harus begini, kan? Yang benar begini, kan? Itu masalah. Nah ini watawasau bil haq. Yang keempat adalah yang untung itu watawasau
bisabri. Orang yang saling wasiatkan satu sama lain kepada kesabaran. Ya sabar ya, karena dalam melaksanakan perintah Allah itu perlu kesabaran. Dalam menjauhi larangan Allah perlu kesabaran. Dalam menerima ujian dari Allah perlu kesabaran. Tidak akan mungkin sukses orang yang tidak ada sifat kesabaran pada dirinya. Kalau kita tidak sabar melangkahkan kaki ke majelis ilmu, kapan kita bisa mendapat ilmu? Kalau kita tidak mau sabar untuk melaksanakan sholat, saum, kapan kita bisa beramal soleh? Ya kan? Di sini perlu sabar. Nah, sabar ini juga perlu dibantu dengan apa? Dengan wasiat saudaranya. Makanya ketika ada kalimat sabar jang, kita curhat kepada orang tua, mama banyak masalah saya ini. Kata orang tua kita, neng nyai sing sabar bager. Kalimat itu masya Allah menjadi obat. Anak kita bilang sama kita, papa, Ujang barusan ada yang ngejek, ada yang ngeledek. Sabar jang, jadi obat. Jadi obat. Tapi lamun kurang dikieukeun, lawan ku sia. Kan? Ini kan akan menjadi kerugian. Gitu kan? Paham tuh? Aduh, ternyata ngaji itu aduh pusing mama, pesantren itu aduh pusing. Sabar jang, sabar nih. Gitu kan? Itu menjadi penguat kalimat tawasau bisabri itu. Sangat penting diucapkan oleh setiap kita. Kan? Sangat penting sekali. 4 sifat. Dan ingat, sebagai kunci keberuntungan yang hakiki dan abadi. Ketika semua manusia rugi, gak terkecuali. Kan? Ternyata ada 4 sifat yang bisa mengganti kerugian di dunia dengan keberuntungan yang hakiki dan abadi di akhirat. 1 apa? Iman. Allah. 1 apa? Iman. Iman kepada Allah, iman kepada para rasul Allah, iman kepada Quran, kepada semua kitab Allah, iman kepada Nabi Muhammad SAW dan kepada semua rasul dan Nabi Allah, iman kepada para malaikat Allah, iman kepada hari kiamat, iman kepada tanda-tanda kiamat yang sudah disebutkan oleh Allah dalam Qur'annya, yang sudah disebutkan oleh Nabi dalam hadis sahih dan mutawatirnya. Kan? Iman kepada perkara-perkara yang gaib, yang sudah Allah sebutkan, yang Nabi sudah sebutkan dalam hadis-hadis yang sahih mutawatir. Karena masalah yang dasarnya keimanan, kalau dalam hadis harus syaratnya sahih plus mutawatir. Tidak bisa sahih saja, harus plus mutawatir. Kan? Naon mutawatir teh? Sabiwir hiji menurut semua ahli hadis. Namanya mutawatir. Seperti mana? Seperti adanya nikmat kubur, adanya siksa kubur, ini mutawatir. Adanya pertanyaan malaikat munkar nakir di kubur, adanya hari kebangkitan, adanya apalagi hisaban, adanya dikumpulkan di mahsyar, adanya ditimbang amal, adanya dibagikan buku catatan amal, adanya syafaat uzma hari kiamat, adanya maqaman mahmuda, dan kedudukan yang teragung yang Allah hanya berikan kepada Nabi kita Muhammad. Allah. Adanya siratal mustaqim, adanya melintasi kepada siratal mustaqim semua manusia. Adanya surga dan nikmat-nikmat surga, yang sebagiannya nikmat surga disebutkan oleh Allah dalam Qur'annya, disebutkan dalam hadis-hadis Nabi. Adanya neraka dan berbagai siksa neraka, yang sebagiannya disebutkan oleh Allah dalam Qur'annya dan di sebagian juga disebutkan oleh Nabi dalam hadisnya.
adanya pertemuan ahli surga dengan Allah, melihat zat Allah, wujuhu yauma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Semua wajah-wajah ahli surga berseri-seri karena wajah ahli surga melihat kepada Tuhannya. Semoga kita mendapatkan itu semua. Allah. Jadi satu iman. Nah, yang menguntungkan yakni membalikkan kerugian dunia dengan keuntungan di mana? Di akhirat. Satu yang menjadi sebab keuntungan adalah iman. Kedua, amal saleh. Jadi menayang untung paloba-loba amal, pa alus-alus amal. Balap fastabiqul khairat. Ulah dituna dina motor fastabiqul khairatna. Fastabiqul khairat plok dina motor. Kumaha? Atuh balapan gitu kan. Paloba-loba amal, paloba-loba maca Quran, paloba-loba jeung pa alus-alus dohirna batina, maca solawat, zikir, paloba alus-alus salat, paloba-loba salat karena ada salat yang memang itu semakin banyak semakin baik. Kan? Ada yang tidak dibatas oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti salat sunat mutlak, seperti tahajud. Pahami? Ya. Pa alus-alus jeung paloba-loba puasa. Kan aya anu osok Senin Kemis, anu aya anu tara. Aya anu saum Nabi Daud seling satu hari, aya anu tara anu cocolan wae awal bulan sapoe, tengah bulan sapoe, akhir bulan sapoe, macam-macam. Fastabiqul khairat, ini amal soleh. Ada amal soleh yang hubungannya khusus dengan Allah, ada amal soleh yang hubungannya dengan sesama makhluk Allah, menjalin silaturahmi, menjalin ukhuwah persaudaraan dengan sesama, baik sesama muslim maupun dengan sesama manusia, hatta persaudaraan dengan binatang sekalipun.